streaming ya Mas. Oke. Salah satu jamaah DN tidak bisa hadir karena cucunya lahir, Pak. Alhamdulillah. Bu Puspani yang panitia juga di sini. Kabar gembira, cucunya lahir. Yang tinggal. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sudah baca buku puasa saya? Belum baca? Waduh, ini belum beli. Beli Pak. Hah? Di sini sudah lengkap isinya tentang filosofi dan catatan saya tahun 2010 Pak, Ramadan dari pertama sampai hari ke-30. Itu setiap hari saya catat ininya apa? Catatan harian hari ke hari di bulan Ramadan. Tapi 2010 Pak, 2011 sudah nggak nulis lagi. Ya, budaya menulis itu bagi warga DN kalau bisa ya Pak, dibiasakan ya Pak, diwajibkan. Kalau bukan anak ulama, bukan anaknya orang kaya, maka menulislah. Gitu Pak. Bukannya pengen kaya atau pengen jadi ulama, enggak, tapi ya derajat kita itu naik Pak. Orang mencari ilmu itu yang pertama bisa lewat belajar lewat guru, yang kedua lewat pengalaman Pak. Kan guru yang paling baik itu kan pengalaman ya Pak. Nah itu pengalaman itu kalau bisa ditulis. Rahasianya banyak Pak. Mas Andi itu ketemu saya paling 3 atau 4 kali saja. Karena rumahnya juga jauh di Batam. Mas Andi nulis ya, siap, nulis. Jadi buku Pak. Nih bukunya Mas Andi Pak. Tebal mana Pak? Nah, ini pengalamannya Mas Andi, tapi bahasanya ini buku how to-nya, buku resepnya. Resep ini dijalankan. Oh, jadi ditebal. Ini Mas Andi mau bikin buku lagi katanya. Ya, baik. Kalau saya jualnya buku yang how to Pak. Bagaimana cara gitu. Fokus saya gitu. Nanti kalau Bapak menulis, Bapak Ibu menulis, nanti akan menemukan cara-cara tertentu yang mungkin itu baru atau sesuatu hal yang belum pernah dibicarakan orang. Buat bukunya nggak perlu tebel-tebel Pak. Saya tuh mau membuat buku saya tebel ini sebenarnya juga bisa. Tapi katanya, wah aku nak mau coba kandel itu males. Ini meskipun kecil Pak, dibaca berulang-ulang itu bahasanya itu nggak ada habisnya.
habis dibaca itu kok ya. Nah itu makanya menarik bukunya, ya. Karena ini dari menulis, Pak. Kalau buku itu kan ada penulis, ada penyusun. Kalau buku yang disusun itu biasanya nyomot-nyomot dari tulisan orang lain. Nah itu penyusun. Kalau ini saya nulis asli dari apa yang saya alami. Original dari saya loh, Pak. Ya mungkin pernah ditulis orang lain, tapi saya nggak nyontoh orang lain. Saya tulis pengalaman saya sendiri. Nah itu baik. Termasuk yang Ramadan ini saya tulis. Saya rajin menulis. Cuma maaf, saya di akhir-akhir ini jarang ngeblok ya Pak. Kalau Bapak lihat frekuensi ngeblok saya di Solo Spirit Islam itu banyak berkurang. Karena saya sendiri kadang-kadang kesulitan mau menyampaikannya Pak. Menulis itu kesulitan untuk menyampaikannya. Ya akhirnya ini pantas enggak ya? Ya misalnya kadang-kadang masalah sosial, apalagi dengan politik. Nah nanti timbul satu, wah ini dukung ini. Alhamdulillah. Jelek. Tolong Pak di Pak Slamet. Jelek Pak Slamet. Oh ya, wes. Enggak ada, nanti kurangin lagi. Enggak apa-apa sebenarnya. 300 Itu nggak kuat bayar. Belakang aja. Sing gurih itu nenek. Baik, nanti dalam materi ini saya akan mencoba mengaitkan persiapan di bulan Ramadan ini. Kurang berapa hari lagi Pak? Tanggal 27 ya? 2 minggu ya? Baik, 2 minggu lagi kita akan menjalani sebuah, wah bahasanya itu euforia spiritual Pak. Pesta spiritual. Awak tanda muka. Ya, pahala itu diubar Pak, diskon besar-besaran. Sholat 2 rakaat pahalanya dilipatkan sekian, sedekah dilipatkan sekian. Banyak sekali kemurahan Allah di situ. Nah, cuma kita harus bisa mempersiapkan bagaimana ininya, kitanya ini. Karena kalau kita salah menjalankan ya dapatnya hanya lapar dan dahaga saja. Kalau salah menjalankan, ya, suatu perbuatan itu kalau dilandasi dengan filosofi yang benar, itu akan berdampak kepada diri kita. Jadi ada filosofinya. Duduk tiba itu sakit nggak Pak? Sakit. Sakit nggak gitu? Sakit nggak Pak? Sakit. Tapi setelah diberitahu tentang sisi kesehatannya, ya Pak ya. Ini kalau di Aikido namanya apa Pak?
Sisa. Sisa. Kalau dari Aikido kenapa Pak duduknya seperti ini? Kayak lurus. Lurus ya? Lurus. Ini ke Allahnya juga lurus. Ya, ke Allahnya ini juga bisa lurus. Kita lebih terjaga kesadarannya kalau saya di dalam sadar Allah ini. Baru nyala mas. Ya, posisinya begini. Otomatis nyala. Iya. Kemarin Pak Diono juga ini ya, Pak Diono ini yang menyampaikan tentang manfaat dari duduk ikhtiros itu ya, dari sisi kesehatan. Kalau di googling itu kan banyak sekali manfaatnya. Pak Diono masih ngomong ya? Bukan. Awit. Oh Pak Awid. Oh iya. Kalau kita diberitahu tentang filosofinya kenapa duduk ikhtiros seperti ini, orang Jepang itu duduknya kan seperti ini. Kira-kira begitu kalau di Jepang itu Pak ya. Duduknya begini. Rasulullah pun ternyata mengajari ya begini Pak. Duduk di majelis itu begini duduknya. Nah orang Jawa aja Pak silo Pak. Silo ngetepus. Bahasanya silo ngetepus atau silo ngetepus itu Pak. Wah, orang Jawa itu silo. Tapi orang Jawa silonya itu kan ininya dipasangi itu stagen itu, kemben itu sehingga bisa tegak. Lah apa ya kita mau pasang kemben dulu. Nah, ada kerisnya. Keris itu bikin tegak juga. Nek nganggur sok bungkuk ngene ya lara kene. Nah, artinya memang apa? Tulang belakang itu memang tegak. Ketika tulang belakang tegak itu sehat kita, Pak. Tulang belakang itu kan bukan sumber ya. Artinya dia jadi penyangga, kemudian juga dari otak ini kan larinya ke tulang belakang dulu. Baru distribusikan kemana? Ke jantung, Jantung, perut. ketika ini sehat, insya Allah semuanya sehat. Maka duduknya seperti ini. Wah ini sakit. Tapi setelah diberitahu manfaatnya ini, wah sakit ya sudah sakit. Nah, karena apa? Tahu filosofinya Pak. Maka puasa itu enak apa tidak enak? Jujur Pak. Tidak enak. Tidak enak Pak puasa itu. Harusnya makan nggak makan. Puasa itu nggak enak. Kenapa kita berani bicara bahwa puasa itu menyenangkan? Ketika puasa itu kenapa kita mengatakan itu menyenangkan? Bahkan kita sambut. Pahala. Pahala. Manfaatnya ya Pak ya. Apa? Menerima. Ya itu kan caranya. Kalau belum tahu caranya, puasa itu nggak enak Pak. Sholat itu juga nggak enak. Enak-enak tidur, sholat subuh. Pak Ayi itu tahajud. Assalamualaikum. Jam 2. Jam 3 Pak. Jam 3. Mengingatkan tahajud. Ya tidak apa-apa. Apa-apa. Tapi yang belum tahu filosofi tahajud, wah, ngantuk. Gitu. Setelah tahu hikmah tahajud, kesehatan, pahala, kemudian kedekatan kita itu kepada Allah. Kemudian kalau sholat tahajud itu lebih mudah proses ke Allahnya, tahu filosofinya dan macam-macam, maka tahajud itu jadi menyenangkan. Ya. Kemarin kita belajar apa? Patra Rumi. Nah, kalau cuma gini enak Pak. Kalau rekam melu ini gini, ayo pasrah, ikuti. Arep nglawan yo ora penak. Wes kene nglawan bisa pusing Pak. Ini enggak enak loh Pak. Kan makanya kemarin enggak kan Pak sedikit tau. Iya. Ngerti dah wel-wel ngono iki. Ih. Ngono-ngono sih. Mungkin aku ngerti nek muntah iki. Kan enggak enak. Ayo siapa lagi? Meneng kabeh. Ah sapa meneh? Kabeh. Ya wis.
Masalahnya ya rapi nak tenang Pak ngene iki Pak. Menumpak bisa mabuk. Amene dulu. Apalagi diputer-puter gini ya. Tapi setelah tahu caranya, ya Mbak, saya beritahu ini untuk spiritualitas itu akan begini, nanti begini. Loh, kok jadi enak? Kok nggak pusing ya? Wah. Kok nyambungnya kok bisa awet ya? Kok Allahnya kok bisa terus-terusan ya? Wah, memang saat ketika diputer gini ya sama saya gelem Pak. Wah, tapi oke. Maunya sih nggak mau gitu. Tapi setelah selesai gitu kok ya, meskipun 2 orang di tubuh peringan. Pak Tino mana? Gimana Pak kemarin setelah mutah-mutah loh Pak, bukan ketika mutah-mutah. Lega. Setelah muta-muta Plong, ringan di tubuh. Oh. Iya. Makanya keluarnya atas bawah Pak. Atas bawah. Sama sih gelem. Ya, tapi karena tahu filosofinya ini, jadi seneng. Bahkan ketagihan. Makanya yang tak ketika pertama kali upload di YouTube, wah langsung pada praktek sendiri-sendiri tau Pak. Wes ora ngerti turune pokoknya ngene, wah. Iya. Karena apa? Karena ya senang tadi ingin nyoba kalau yang pertama, kalau sudah tahu filosofinya, oh ya. Baik. Nah kita puasa Bapak Ibu, ini kita harus tahu filosofinya. Maka kesempatan ini akan saya coba mengkaji filosofi puasa dari sudut 3T, ya. Baik. Yang pertama tujuan puasa itu apa Pak? takwa, Pak. Takwa. Kalimatnya gimana itu Qurannya Pak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba la'alakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzi la'alakum tattaqun. Takwa Pak ya. Baik. Puasa. Dan tujuannya takwa. Kalau kita takwa, kira-kira apa yang diberikan Allah kepada orang yang takwa ini? Dimudahkan segala urusan. Ayatnya Pak. At-Talaq 2. Apa Pak? Enggak hafal, Pak. Diapakan Pak? Ya, terima kasih, Pak. Ngomong benar. Ya. Lah, itu yang sering kita baca dulu Pak. Wa may yattaqillaha. Nah, itu kan wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini salah satu dari ayat aja Pak, nanti hikmah takwa itu banyak. Ketika kita bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja, yaj'al dibuatkan. Loh, yang buatkan siapa? Kita buat sendiri? Nah, dibuatkan jalan keluar dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuquhu. Itu min haitsu la yahtasibnya itu untuk jalan keluarnya dengan rezeki atau hanya rezeki saja? Hah? Yang tidak disangka-sangka itu jalan keluar dan rezeki atau rezeki saja? Tidak disangka-sangka. Nah, ini fasilitas dari orang bertakwa. Jadi puasa itu kita akan diberi rezeki dan jalan keluar dari masalah kita dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Wah, kalau gitu puasa enak ya Pak. Iya.
Ya udah saya puasa sekarang aja. Setelah lewat subuh. Ya, kita tunggu Ramadan. Nah, ini kabar gembira daripada puasa ini. Makanya marhaban ya Ramadan karena takwa. Baik. Nah, Bapak Ibu, kita harus bisa mendapatkan kondisi takwa yang sebenarnya. Ya. Kemarin kita bahas apa? Fa'alhamaha Fujurha wa taqwaha. fujuraha Wa wa taqwaha. taqwaha. Baik. Aflaha man zakaha. Kalau kita jujur, bisa nggak kita takwa? Tidak. Ketika kita takwa, bisa nggak kita jujur? Tidak. Tidak bisa. Sekarang yang takwa kita bahas, karena Allah akan istilahnya membuat kita menjadi takwa. Ya, kita harus ketemu dulu Pak ininya Pak. Di sininya ini. Apa syarat takwa? Bukan. Bagaimana agar Allah itu bagaimana agar Allah itu memberikan kita ketakwaan, ilham takwa? Bagaimana agar Allah itu mengilhamkan ilham takwa? Nah, kemarin kan kita bahas apa? Kita harus mengarah ke ruh. Sadar Allah. Ya? Sadar Allah. Kita harus mengarah ke ruh. Nah, mengarah ke ruh. Harus sadar Allah. Ya, baik. Berarti syarat utama kita puasa itu ini harus kita bawa kepada sadar Allah. Jadi puasa ini kita menjalankan sebenarnya bukan puasa aja. Kita menjalankan seluruh ibadah bulan Ramadan itu harus dengan sadar Allah. Ya, harus dengan sadar Allah. Kita puasa. Puasa. Kalau kita nggak sadar Allah, maka ilhamnya apa? Jujur. Apa maghrib? Lah ke jam 10 kapan maghrib? Diurus Nesu-nesu Pak, Ramadan. Kapan lebaran? Ya. Ketika buka puasa, karena tidak ada sadar Allah, maka ilhamnya apa? Ketika sadar Allah, maka ilhamnya Takwa. ujur. Jujur. Aku Ketika buka puasa, apa yang terjadi? balas dendam. Balas dendam. Apalagi orang yang diberikan ilham wujud ketika buka puasa, balas dendam. Jauh dari Tuhan. Ya Pak? Tidur, Pak. Pikirannya ke buka. Ya, pikirannya kebuka. Pikirannya kebuka. Ke makanan. Buka puasa, ke makanan. Ya, kadang mengeluh. Poso-poso diora mangan bukane Ini ae. wong ngene ae. Apa Bu? Tidak bersyukur. Nah, mengeluh denda. Mengeluh denda 5.000. Ya. Makan itu kalau kira-kira kalau Rasulullah itu buka puasa apa yang beliau makan? Kira-kira Kurma. berapa? 3. Tambah? Air putih. Wis tak. Mangan wong dodol ra payu. Tapi aneh Pak Samsul mana? Apa yang terjadi Pak ketika bulan puasa? Harga Banyak. pada naik ya Pak? Iya, kebutuhan makan bertambah pada puasa menambah. Iya kan? Kan aneh. Kalau kita puasa harusnya itu makanan itu berkurang, tapi kenapa justru malah permintaan meningkat sehingga harga naik?
filosofinya Kanjeng Nabi tidak dipakai, Pak. Kan filosofinya 3 butir sama air. Kalau kita 3 butir sama air plusnya itu. Nah, sebabnya kenapa Pak? Kita kok tidak 3 butir kurma dan seteguk air? Enggak ngerti. Karena apa? Kok kita tidak begitu? Enggak ngerti filosofi. Padahal sudah tahu toh Pak? Hmm. Iya, sudah tahu. Kenapa tidak menjalankan ini? Nggak sadar Allah. Tidak sadar Allah, sehingga diberi ilham Allah fujur. Nah, entekno, ayo terus. Wis waras terus. Bar kengkleng kolak. Kolak ketan, ketan. Tekan ngene, Pak. Malas sembahyang. Aku, Pak. Jarang maghrib rasa obah mekaten. Iki ngopo? Kepak panganan. Kok kene tekan iki. Wayahe traweh urung mudhun traweh. Taruh lagi mudun sithik. Alah. Nah, itu ilham fujur dikarenakan kita tidak sadar Allah sehingga ketika buka puasa yang terjadi seperti itu. Dan parahnya itu terjadi ketika buka puasa bersama, Pak. Masjid-masjid itu tidak banyak mengikuti sunnah Rasulullah, Pak. Ayo ada nggak? Berani nggak masjid buka puasa bersama? Telung kurma, seteguk air putih, bukan teh manis, Pak. Seteguk air putih. Ayo masjid boleh ono, Pak. Saya mencoba, Pak. Ya, Saya mencoba di masjid saya. orang sing teko. Kalau ngene buka bersama aku ya iso. Ya toh, Pak? Tahu Pak, ada yang datang. Belum dicoba itu, tapi Belum sudah. Tapi Sudah diantisipasi itu, Pak, beli kurma 1 ada sama air. Hanya itu aja, tapi belum puasa, Pak. tapi biasanya saya mensikapi itu ketika buka itu nanti sholat maghrib. Kalau maghrib baru makan. Nah, saya seperti itu. Ada pernah satu kali saya waktu ya mengisi acara buka bersama itu makannya nanti Pak ini dikasih rumah sama satu air dulu. Makanya nanti ya. Nek rana panganan juga. Mending buka ning omah. Nah, Bapak Ibu, maka sadar Allah ini penting. Puasa kita ini kalau tidak didasari dengan sadar Allah, maka yang terjadi adalah ilham fujur itu akan selalu. Oke, buka puasa. Setelah buka puasa apa? Maghrib. Ritual berikutnya kan yang khas itu kan tarweh. Iya kan Pak? Tarweh. Tarweh itu bisa jadi dia diilhamkan fujur, Pak. Kalau tidak ada sadar Allahnya. Cirinya itu tergesa-gesa. Cirinya sesuatu yang tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Nah, setan itu merupakan bentuk dari ilham fujur yang Allah turunkan dalam diri kita. Bukan dari tarweh ke susu, pengen cepet rampung, kesetanan. Ya kan? Kan ada hadisnya itu. Setan yang tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Nah. Padahal tarweh itu kan istirahat apa artinya? Istirahat. Rehat. Tarweh. Rehat, istirahat, tengok santai. Allah, santai. Tapi kenapa pada kejar-kejaran rakaat? Banyak-banyakan. Pernah mengikuti sholat rakaat, sholat tarawih yang cepat biangan, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami turun. Apa silala Muhammad, silala Allahu Akbar. Iya. Ada itu kan? Wah. Silala Muhammad, Allahu Akbar. Sese awak gregeten iki. Tak lapor. Enggak. Kayak ngerasane.
Nah, Baik. Kenapa kok tergesa-gesa itu coba tanya Pak Kiai atau Pak Ustadz, kenapa kok tergesa-gesa? Santai. Saya pernah tanya. Iya. Tanya supaya mereka tidak lama-lama menunggu. Iya. Ada yang alasannya gini, kalau cepet itu kita nggak sempat ingat apa-apa, Nah, termasuk nggak ingat Allah juga. Nggak tahu, Pak. Gitu mau Pak. Ya Allah. Orang ingat apa-apa, ingat gerakannya ini ya, termasuk nggak ingat Allah juga. Ya Allah. Nah ini itu nyuwun sewu, ini banyak terjadi Pak. Fenomena puasa ini apa ya? Seolah-olah itu ini ritual yang sangat istimewa, tapi bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Dulu tarawih itu sholatnya itu santai dari Rasulullah itu Pak. Bahkan Rasulullah itu sholatnya di rumah. 2 kali di masjid, Pak. Ya, cuma sekali. saya juga gitu. Arek santai. Orang jelas-jelas sampai. Santai. Iya. Oh namanya istirahat ya Ditoto balungnya. ditoto balungnya Pak. Selek. Nah ditoto begitu loh Pak. Selek. Sampai ya tulang-tulang ini noto karpe dewi gitu. Tapi ini kan lurus, tangannya lurus, kakinya lurus. Kayak diolor. Nah setelah ini tenang, tunduk, baru baca subhanallah. Itu pun bacanya santai, namanya tarawih itu kan istirahat. Orang nyambut gawe. Iya toh Pak, istirahat sama nyambut gawe itu kan beda Pak. Nek nyambut gawe ndang rampung ora apa-apa Pak, itu bagus. Wong istirahat pengen ndang cepet rampung itu piye? Rajin. Kok Pak? Istirahat itu digunakan untuk merokok toh Pak, yang merokok. Mau merokok apa susu ini sih? Terus piye kamu lebih? Kang Upi. Merokok apa? Merokok itu gini Pak, coba ikhlas orang merokok. Saya nggak merokok loh Pak. Dinikmati. Hul. Nek merokok iso tumak nina. Wah. Salah ya-yaan. Allah ya Allah. Merokok itu ya dikandani aja merokok ya alesane ono. Lho Pak, gini lho Pak. Ini terus sadar Allah Pak. Padahal aku sing penting sadar Allah, nek sing ngonoke meneng aku. Nah, bagaimana sekarang yang ibadah di bulan Ramadan itu kita buat sesantai mungkin, serileks mungkin. Maka tarawih itu ya kalau bisa masanya ya, kayak, tapi ya nanti akan bertentangan dengan lingkungan sekitar ya. Ya tapi idealnya sih, saya ngomong idealnya ya, nanti disesuaikan, jangan sampai nanti terus habis dari sini surat tarawih meneh. Ya jangan, tetap tarawih Pak. Cuma kita harus memahami bahwa namanya tarawih itu adalah istirahat di dalam bentuk sholat. Namanya istirahat. Ya istirahat itu ya kalau Pak Tony ngopi ya Pak Tony ya. Ngopi itu masa sing gawe wis suwe banget itu diombe bleng. Kurang aja ini sing gawe. Oh Pak Tony yang bikin aja sampai gini-gini loh. Masaknya aja dipakai cara Turki. Muternya pakai Spanyolan. Kopinya aja dari dikasih segini Pak, 1 kilo. Langsung Gleb. panas itu Pak. Tapi beliau.
Iki patra bumi to iki. Oh, ngopi kakean kuwi patra bumi. Ya kita menikmati kopi itu ya santai lah. Takkan dulu ngobrol ya dulu tentang ketuhanan, santai ngobrol lagi, ikut lagi ngobrol lagi gitu Pak. Iya, benar. Oh, gitu Pak caranya Pak. Ngeteh itu namanya ngeteh ngopi. Kan itu santai Pak. Makanya ngopi sih tidak salah paham. Benar kan Pak? Ngosongi Ngopi pikir. sih tidak salah paham. Itu artinya apa? Ini santai. Ngosongi pikir. Nah, ngopi ngosongin pikir. Wah, artinya santai Pak. Baik ya, ini taruh harus ada sadar Allah. Kenapa sadar Allah? Agar ini Pak. Takwa. Kenapa ini? Agar dapat ini Pak. Oh berarti urip yang sukses, urip bejo itu kudu sadar Allah, kudu santai. Hidup itu harus santai. Makanya orang Jawa itu filosofinya Pak, alon-alon, Asal lakon kelakon. Kelakon enggak? Lakon. Kelakon. Waton-waton, ora kelakon rapopo. Oh. Alon-alon, waton kelakon. Kelakon enggak? Lakon. Kelakon. Lakonnya itu apa, Pak? Loh, yang penting kan kelakonnya tuh Pak. Ya, Tergesa-gesa, tidak kelakon enggak apa-apa. gak Terus lakon. susu, ra kelakon. Loh, filosofi Jawa kan gitu ya Pak ya? Pernah dengar Pak? Alon-alon, waton kelakon. Loh, sih penting itu semua tugas itu yang penting kelakonnya Pak. Ya. Tugasnya banyak. Meskipun santai, asal kelakon kan enggak apa-apa Pak. Lemah, lemek. Ini kok tugasnya rampung kabeh. Oh, kok jadi wong sibuk banget kok. Wah, Gak mari. orang jawab SMS wah aku sibuk. Gue arah mbok jawab aku sibuk. Hasil apa? Ya ora dadi. Jujur. Jujur. Karena orang tergesa-gesa itu banyak kelupaannya. Banyak lupanya, banyak kesalahannya, human errornya tinggi, ngulang lagi. Tapi kalau tenang ini dibuatkan jalan keluar, dikasih rezeki, nah dari yang tidak disangka ini Pak. Makanya sadar Allah kuncinya. Ya, sekarang sudah tarawih, paham Pak ya? Iya. Sholat harus tumakninah. Itu menjadi syarat rukunnya sholat itu tumakninah. Rukun, Mas. Biasanya setelah tarawih apa Pak? Terus Hah? biasanya Harus Pak. biasanya. Setelah tarawih biasanya tadarus. Ya kan Pak? Tadarus. Kalau nggak ada sadar Allahnya kira-kira tadarusnya gimana Pak? Lomba, Pak. Ngejar itu. Jakarta. Hah? Ngejar target. Ngejar target. Sasi iki kudu khatam. Wah. Bagus nggak Pak? Bagus nggak? Bagus, Pak. Apa nek paham? Paham. Kalau mau memahami 30 juz itu dalam 1 bulan paham. Wis cocok. Ini ngopo ya iso Pak? Wong sak ayat wis sedina rong karuan kelar Pak. Seminggu gak mati. Sak ayat dipahami. Itu sedina ora rampung. Piye sing arep 30 juz itu 1 bulan. Itu kalau mau membacanya dengan cara sadar Allah. Ini Qur'annya Pak. Baik. Kalau kita sadar Allah, baca Quran ini, sebenarnya yang kita baca apanya? Tulisannya? Nek tulisannya itu berarti ora sadar Allah, Pak. Kayaknya. Maca Quran ae.
dan terjemahan. Yang kita baca, yang kita fokuskan, yang kita pentingkan apa? Ketika kita membaca dengan sadar Allah. Nah, petunjuk Allahnya Hudalin nas. Kok Quran ini jadi diwaca-waca tok? Enggak ada petunjuk Sudah sesuai dengan tujuan ini belum? Belum. Maca 30 juz ora manfaate. Wah, ora kandak gitu. DN ini kaku ini. Pahala, Pak. Pahala. Ya, apa pahala. Kan genah-genah itu Pak. Perintahnya disuruh apa? Genah-genah ya Pak. Tartil. Perintahnya ada Pak di situ. Suruh baca tartil. Tartil. Jangan terburu-buru bahasanya. Jangan terburu-buru. Nah, iya. Itu artinya terburu-buru jadi kan mau paham mono gitu loh Pak. Bukan bocor cepet, bocor lambat, bukan itu bocor lambat kan era paham. Terus apa ya hudalinas seperti itu. Nah, itu. Makanya tadarus itu mendalami lebih dalam. Maca ayat ini perintah itu apa Mas? Aku perintahnya ini perintah itu apa? Aku ini perintah itu apa? Nah, itu namanya saling mendiskusikan. Kalau bisa ayat aja kalau dipahami dijalankan. Oh ya. Itu lebih daripada sekedar membaca satu juz tapi hanya lewat saja. Coba udah nyoba sendiri. Tapi sekali lagi pemahaman seperti ini juga tidak layak Pak. Gitu Pak. Setiap masjid itu pasti ngejar target khatam. Wah nggak khatamnya kalah disik ngono kuwi terus uri-uri anak. Lumpuk esek satu. Wong 30 esuk khatam kok. Iso ditung. Nanti masjid sebelah wis khataman. Wah. Itu yang terjadi loh Pak. Itu yang terjadi di masyarakat. Makanya pemahaman kita ini tidak layak untuk dikonsumsi secara umum. Tapi bapak-bapak karena sudah ibu sudah belajar tentang sadar Allah, tak beritahu. Yo, kalau kita baca Quran tidak sadar Allah, yang terjadi sekali lagi setannya masuk tergesa-gesa. Nek wis tergesa-gesa, mudeng-mudeng lupa, pokoknya mau cocok. Tapi tidak umum seperti ini Pak. Sebab masyarakat seluruh dunia itu Pak, bocor dengan paham itu tidak umum. Tapi ya, karena jenengan kesini agak kandani. Ini mau jadi sebar-sebari untuk aku di sini ini. Baca satu ayat. Rasulullah sendiri di dalam ayat itu diperingatkan oleh Allah, jangan kamu baca tergesa-gesa. Ayat itu apa maksudnya? Wala tuharik wama tuharik. Jadi Rasulullah itu pernah baca tergesa-gesa. Kau jangan baca tergesa-gesa. Paham mana sih? Itu Allah itu pernah memperingatkan Rasulullah itu di Qurannya ada. Wala tuharik bihi apa? Hah? Al-Qiyamah itu surat berapa Ki? 75. Surat ke-75 ayat Surat 75. Ki apa lho? Al-Qiyamah ayat 17. Ini ayat 16. Jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Rasulullah itu dilarang kok awake malah cepet-cepet. Ini daya jelas loh Pak. Berarti Pak bahaya Pak kalau baca Quran itu pengen cepet-cepet rampung, pengen cepet menguasai itu fitnah Pak. Dolala ya. Fitatun dolala finar Pak. Ada. Berarti tak mesti cak ibu saya fitnah kabeh. Orang bid'ah ini malah dilarang itu malah haram bisa loh ya. Loh kayak ayat yang seperti ini tuh nggak pernah dikeluarkan Pak. Didelekke. Hadisnya. Quran Pak. Ya enggak itu yang dikeluarkan itu hadisnya baca satu huruf ganjarannya sekian. Nek Gitu loh. mudeng. Nah, nggih. Kamu mudeng ya padha wae.
Loh, perintah membaca itu kita harus paham loh Pak. Nggih, betul. Perintah membaca, bacalah atau membaca Al-Quran itu kepada orang Arab yang paham bahasa Arab. Maka perintahnya baca. Tidak perlu ditambahi dengan mengerti artinya, nggak perlu, karena otomatis orang Arab bisa ngerti artinya, wong bahasanya Arab. Ketika itu dibawa ke Indonesia, Al-Quran yang berbahasa Arab ini, maka perintah membaca itu otomatis kita harus tahu artinya seperti orang Arab yang sudah tahu artinya. Sampai sini, pokoknya maca, ora masalah. Saurul kuwi 10. Wah, ya. Suwung set, langsung dikalkulasi. Main monopoli kok. Ini loh Pak, jelas ini loh Pak. Mbok ini di-sharekan ke Facebook. Mbak. Ayo. Mbak, share Mbak. Ini Quran seperti ini aja belum tentu orang berani padahal Quran Pak. Baru tahu sekarang tuh Pak, kalau ada larangan membaca Quran tergesa-gesa itu dilarang. Kemarin Pak. Kemarin. Hah? Sama Kisunan. Hah? Oh, masuk tiga yang 4 ada lagi. Saya kira tandai saya ini. Loh, ini kita harus jujur Pak, Quran kabeh bener ora sing kira-kira cocok didelekke. Pak, orang Arab itu juga ngerti artinya tapi tidak paham juga ada. Loh, sing penting harus sih. Makanya kan dia harus, orang Arab pun nggak bisa baca cepet-cepet Pak. Makanya Rasulullah pun mengerti bahasa Arab. Maksudnya itu apalagi kita tidak tahu artinya. Wah, kalau kita. Nah, makanya kan ini Pak, Rasulullah itu Dilarang. berarti kan Rasulullah juga pengen cepet-cepet dulu Pak. Tapi bahasa Quran itu kan tidak seperti moco Quran. buku-buku Quran gitu. Ya Allah. Bahasanya itu tinggi. Rasulullah aja nggak boleh cepet-cepet. Itu yang penerima pertama, apalagi kita ini. Ayah, surat apa Ki? Muzamil. Nggak datang nih Pak. Sulitan dulu Pak. Apa itu? Halaman tidak sama. Enggak kalau Ayat? oh, nggih. Ayat 4. Kocon Mas, iki lho. Hah? Apa Ausid ini Pak? alaihi waratil Qur'ana tartila. Nah, tartila. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya berani begini tuh karena Al-Qur'annya ada Pak. Saya berani menyalahkan itu karena Qur'annya jelas Pak. Bukan saya sombong, bukan saya menyalah-nyalahkan. Qur'annya ono gitu loh Pak. Apa ya nek Qur'ane genah nyalahke aku ora wani nyalahke Pak. Yang nyalahkan bukan saya Pak, Qur'an. Saya hanya menyambung lidah saja. Lho Qur'an iki nyalahke wong maca Qur'an cepet-cepet. Bapak ini spiritualnya aja sudah sadar Allah masih menyalahkan orang lain. Aku kira nyalahke wong liya, sing nyalahke iki Quran. Kan di Facebook gitu, Pak. Bapak ini sudah sadar Allah, gurunya sadar Allah kok masih menyalahkan orang lain. Aku kira nyalahke iki lho Qur'ane ono. Beda nek Qur'ane ra ono, aku nyalah-nyalahke nah kuwi. Kan ukurannya jelas ya, Pak. Mungkin Bapak Ibu di sini juga merasa saya salah. Ya rasa nesu. Jangan sudah iki karo aku. Ayo. Nah. Qur'ane kono sani. Ora ono soni no. Pengen ngamuk kapok kowe. Allah ya Allah. Nah ini. Latihannya aja udah dua. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Baik Bapak Ibu, jadi ini dalil yang sangat jelas sekali bahwa nanti Ramadan itu yang nggak usah ngejar juz, nggak usah ngejar khatam. Justru bulan Ramadan itu kita harus
banyak-banyak memahami perintahnya. Ya, memahami perintahnya. Ibu dapat satu ayat tapi betul-betul masuk di sini. Itu lebih berharga daripada baca satu juz kayak opo-opo. Betul. Ya, Pak. Kita dapat satu ayat aja, Pak. Nenek masuk neng ini plek mempengaruhi perilaku, pikiran, perasaan kita. Itu lebih berharga. Nah, Quran itu kalau hanya dibacain itu nggak ada artinya, Pak. Karena sejatinya Quran itu bukan ini. Al-Quran itu adalah wahyu. Makanya Gus Dur kemarin ya Ki. Hah? Tanpa tinulis ki. Al-Quran Qadir wahyu minulya Tanpa tinulis. tanpa tinulis. Bukan ini kan? Ya. Iso diwaca kuwi ajaran guru waskita. Oke, betul. Guru waskita. Nah, waskita itu apa? Waskita itu yang pandai membaca tanda. Hah? Oh, bukan. Guru waskita itu ya kita ini, Pak. Guru waskita kita ini yang pandai membaca tanda. Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Waduh. Nanti engkau termasuk orang-orang yang rugi. Tutukannya. Ini isinya apa, Pak? Lanjutannya tadi. Lanjutannya. Ini kan kontennya. Ini tandanya gini. Perintahnya apa coba? Coba direnungi. Perintah Allah apa? Saya bacakan sekali lagi. Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang-orang yang rugi. Perintahnya yang baca yang benar. Ya? Perintahnya ya enggak boleh mendustakan ayat itu, Pak. Tidak boleh mendustakan. Bener. Guys, tenang. Harus menyampaikan. Harus menyampaikan. Tidak boleh mendustakan itu, pekerjaan mendustakan itu, Pak. Manipulasi. Manipulasi. Mendustakan itu Dusta, Pak. dusta itu apa? Bohongi. Mengingkari ya? Ya, mengingkari juga bisa. Bukan dusta. Manipulasi. Nah, ini perintahnya kan sendiri-sendiri. Tapi yang pasti mendustakan ayat-ayat Allah. Wes jelas ayat Quran itu kita dilarang untuk membaca cepat. Kita dustakan. Loh, tapi nek nggon hadis kuwi maca sak ayat entuk pahala. Loh, cek ngeyel Pak. Ya itu dusta, Pak. Itu mendustakan. Mestinya Qur'annya. Nah, Nggih. sak huruf itu sekian kebaikan. Berarti maca cepet ra apa kan ngono, Pak. Berlawanan enggak dengan ini? Nah, mendustakan ini namanya. Rugi pasti, Pak. Iya betul. Apa maneh? Kemana ki? Jadi itu jadi penghafal Quran. Sasi Pak, Dok. Ayat apa? 75 Masih Al-Muzammil. Muzamil tadi. Al-Muzammil. Iya, 16 sampai Al-Qiyamah ya. ya. Lanjutnya, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dadamu dan membacakannya. Janganlah kamu Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutlah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Jadi nyun sewu lho, Pak. Apakah perlu ilmu tafsir? Apakah perlu tafsir Al-Quran? Ini harus banter-banter. Harus banter-banter. Apakah perlu tafsir Quran? Ini baca Pak. Ya, perhatikan ya Pak ya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dadamu dan akan membacakannya. Jadi janganlah engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membacakan karena hendak cepat menguasai. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutlah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Amin wa Allah. Allah lah. Allah. sama siapa? Ya kalau kepada Rasulullah itu ya kepada kita juga perintahnya. Iya, Simbolisnya tentunya kan pakai begitu. K kok.
Ini untuk bandar-bandar. Ya, ini untuk kita saja. Artinya saya memotivasi Bapak Ibu, cobalah sebelum baca tafsir Al-Quran, coba ini yang apa adanya ini dibaca, dan jangan baca terjemahnya dulu Pak. Terjemahan itu sudah penafsiran dari penerjemah. Baca per ayat, per kata. Makanya saya pakainya ini Pak. Saya nggak mau dibohongi sama penerjemah. Saya pengen yang asli dulu lah. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa bahasa Arab, itu lebih bagus. Orang yang bisa bahasa Inggris, itu kalau membaca terjemahan bahasa Inggris, itu rasanya nggak enak. Pengennya apa langsung Pak? Berhubung dia tidak bisa bahasa Arab, cobalah baca per ayatnya ini Pak. Nah Bapak Ibu, Ramadan itu rangkaian satu kegiatan, di mana 24 jam kita dididik oleh Allah langsung. Bulan penuh berkah. Jadi nanti Allah akan membuka pengertian-pengertian ini itu lebih dalam. Ya, maksud-maksud Allah di dalam Al-Quran itu akan lebih jelas terbaca. Karena sudah siang puasa, ada rangkaian tarawih. Spiritual kita itu sudah tajam gitu loh Pak. Kita pahami ini. Bacalah Al-Quran di bulan Ramadan itu ya artinya suruh memahami ini. Bukan banyak-banyakan jus. Coba bandar. Baik. Ya. Silakan nanti Bapak Ibu yang belum punya di rumah beli buku Al-Quran, kitab Al-Quran yang terjemahnya kata per kata Pak. Akan banyak membantu pemahaman kita tentang apa perintah Allah di dalam Al-Quran. Oke. Innalillahi. Sudah tidak apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Nanti kalian sendiri Pak. Saya sekarang lebih cepat. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Maaf. Setelah apa baca Quran apa Bu? Ritual biasa di bulan Ramadan setelah tadarus. Salat malam ya kita hampir sama dengan tarawih lah. Tarawih itu. Hampir sama dengan tarawih lah ininya. Suruh-suruhnya jangan tergesa-gesa. Terus ada ritual yang sering kita pakai ketika menjelang 10 hari terakhir. Iktikaf. Hah? Iktikaf. Iktikaf. Iktikaf itu artinya apa? Hah? Diam. Iktikaf artinya? Diam. Diam. Tinggal. Diam di masjid. Kalau berdiam di sini terus iktikaf itu dilakukan apa? Diam. Diam Mawar. Ayo. Kalau berdiam di masjid yang dilakukan apa? Terima kasih Ki. Orang Bali Pak. Liaki. Ya. Apa kalau diam yang dilakukan di masjid yang namanya iktikaf itu? Silatun. Apa Pak? Silatun Mawar. Nah, baca Al-Quran, zikir, sholawat, menangis, pengajian, tidur. Berarti nggak diam Mbak? Ya, oke. Ini nggak tahu saya kenapa Allah kok menggunakan kata etika, tapi kok beraktivitas. Ya kalau diem ya diem dong, perintahnya amalnya diem kok, etika kok malah pengajian.
Berarti kalau pengajian nggak diam. Tidur malahan. Diam itu sadar. Meneng sih. Diam malah maca Quran. Malah tadarusan mesti mau belum. Nah, tapi kan ini juga nggak umum toh Pak. Sebanter-banter. Ini kan nggak umum Pak. Jarang masjid iktikaf itu terus menyediakan tempat di masjid itu untuk berdiam diri, itu jarang Pak. Ya? Selesai sholat. Ya macam-macam kegiatannya. 10 hari terakhir. Sing maca Quran bareng, sing sholat bareng, sing wirid bareng, sing makan bareng, pengajian. Oh, paket-paketnya itu masjid itu banyak sekali. Tutup diam dari tiga nanti lantainya lurus kamu. Padahal pernah suruh diam. Sebenarnya setiap ibadah itu ada fase diamnya loh Pak. Itu bahkan menjadi puncaknya ibadah itu Pak. Haji diwukuf. Wakaf itu ya menang. Pengajian malah maca Quran. Malah lanjut goleki sedulure, golek kancane, sapa ngerti ketemu mlaku-mlaku. Itu wukuf itu diam Pak. Itu menjadi intinya haji. Bapak kalau menyadari intinya Ramadan itu di iktikafnya Pak, bukan di puasanya. Puasa itu adalah metode untuk melemaskan jasad agar tidak dominan. Nek wis lemes Pak, munggah ning Gusti Allah, munggah itu diam ini Pak. Luwih cepet, sebab wetenge luwih. Jadi puasa kita dilaparkan, malam agar bisa naik. Nek weteng wareg munggah kabotan Pak. Ngangkut kolak, ngangkut tengkleng bareng. Dilaporkan yang namanya buka puasa itu sebenarnya namanya bukan buka puasa Pak. Apa kalau di ini? Iftar. Bukan. Iftar. Iftar itu kata dasarnya fitrah. Fitrah itu menjaga kesucian. Jadi nek Mas Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijaga puasanya dari apa? Dari subuh sampai maghrib ini dijaga posisi aja. Perkara makan ya makan aja untuk batalkan aja. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, itu kan sudah berada di wilayah puasa, kita sudah siap-siap untuk naik, turun lagi, wareg, kan gitu. Maka padahal ada iftar, makanya Rasulullah ya 3 kurma sama Air putih. Baiklah Bapak Ibu, saya ingin kita sama-sama puasa kita tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Ya, jangan sampai kita tuh dicap sama Allah hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenyataannya yang ngono tenang Pak. Ayo maca Quran ya ora apa-apa, poso ya ora apa-apa, tarawih ya ora apa-apa. Wong pahala yo kan ngerti pahalane piro. Ya, kalau pahala kan nggak perlu kita putar-putar Pak. Nggak perlu kita ini urusannya Allah Pak. Jangan menjadi urusan kita, namanya pahala itu. Tapi kita baca Quran itu dapatnya apa? Pencerahannya apa? Petunjuknya apa? Itu yang harus menjadi satu catatan buat kita. Kita tarawih 23 rakaat, 11 rakaat itu opo? Lego. Mana lego niki nek wis rakaat terakhir kok.
Assalamualaikum warahmatullahi. Lego. Iki jane ngenyek asline. Ngenyek Gusti Allah. Harusnya orang lego ketika sholat itu legonya itu ketika Allahu Akbar. Lego niki ning kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jabran. Wah. Ini panganan bae. Aku lho wis salat 3 rakaat. Kowe piro? Kakek 11 to? Kowe iki kok nang aku no. Ini lho umum-umuman ngono kuwi. Itu apa gitu loh Pak, bukan masalah dapat rakaatnya. Kamu tuh dapat apa di dalam sholat 23 atau 11 rakaat itu. Nah, sakit di sini ya. Mantan Ustaz. Sakit di sini. Di dalam Mas ya? Kecewa. Allah cuma bilang ini. Hanya dapat lapar dan dahaga. Ngono ya orang mudeng, Pak. Wis diloke Gusti Allah ngono ya dibaleni meneh taun ngarep. Alhamdulillah aku dapat kesempatan Ramadan lagi. Wah, ditinggal Ramadan ini nangis-nangis. Alah, itu apa nangis-nangis. Lho nek sahabat dapat banyak, Pak. Iktikaf beliau, kemudian tarawih beliau, puasa beliau, buka puasa beliau, itu dia dapat banyak, makanya di Ramadan itu sedih. Lama dia dapat apa-apa sedih. Aku sedih aku ditinggal Ramadan. Lagi ini nangis batin, besok bakso. Alah, jujur baik. Harusnya kalau sudah diberikan peringatan Allah itu ya introspeksilah kita itu. Iya ya, aku Ramadan dia ini itu apa? Dapatnya apa Pak? Jangan dijawab, dalam hati saja. Oh ya Ramadan ini itu apa ya? Cari Lailatul Qadar. Apa ya itu? Wah, pencerahan udah atau apa-apa. Baik ya, ini untuk kita sendiri. Di-share di Facebook ya. Oke. Ya wis. Ya, yang jamaah Facebook ya. Aja banter-banter. Awas nek ada di-share ya. Nah, kita iktikaf. Iktikaf itu ya begini ini, Pak. Wes tenang. Madhep Gusti Allah. Ini kita. Loh, itu ajaran Rasulullah. Rasulullah melakukan gini itu ketika di gua madhep sadar Allah, lep tunduk. Sampai kapan? Tak sesuai. Namanya iktikaf. Diam. Mas balon. La ilaha illallah, 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 la ilaha. Ini bukan iktikaf namanya, Pak. Ini wiridan. Nek iktikaf itu meneng kelakep. Wis ada berjawab. Tapi itu apa? Tidak. Nah, itulah pertanyaan umat. Bayi ini mewakili kebanyakan umat Islam, ya pertanyaan seperti itu. Bung, Madem apa bayi? perintah kamu nengok buku. Lah iya, madem itu. Kita mau, ya,
diemnya itu bukan diemnya itu fisiknya aja, Bu. Ini tuh sadar Allah. Oh. Iki aku menang, tapi ini sadar Allah. Diamnya berarti Pak. Diamnya itu menunjuk ke Allah. Diam itu kan tubuh. Nah, gitu. Nah, itu namanya etika. Rasulullah itu dalam satu hadis. Rasulullah itu ketika Allah rukuk, beliau rukuk, direnggangkan jari-jarinya, takkan di sini. Lalu beliau diam sampai tulang belakang kembali pada tempatnya. Saya sering bertanya, Bapak Ibu, kalau dia kan dibaca apa ketika rukuk? Jawabnya apa? Enggak. Bukan batuk-batuk jawabnya. Dan seneng malah batuk. Kalau ini sedang merenggangkan jari-jarinya, Rasulullah itu kalau rukuk direnggangkan jari-jarinya, kemudian beliau diam sampai tulang belakang kembali pada tempatnya. Pertanyaannya, ketika Rasulullah diam, apa yang dibaca? Ada. Hah? Sadar Allah. Enggak ada yang dibaca. Yang dibaca apa ketika Rasulullah itu diam menunggu tulang belakang kembali pada tempatnya? Enggak ada riwayat. Hah? Enggak ketemu riwayat. Ya nggak baca apa-apa, wong diam. Oh, itu hadisnya itu lalu beliau diam menunggu sampai tulang-tulang itu kembali pada tempatnya. Nek dia menunggu tulang-tulang itu kembali pada tempatnya, beliau diam. Yang dibaca apa? Enggak ada. Diam. Perintah yang ngono kok ngeyel. Barang siapa yang mendustakan? Dalil. Sampai tulang-tulangnya bumi letak-letak gitu ya. Ya tulangin jenengan. Ya. Nanti Bapak boleh buktikan ternyata rasanya rukuk itu kayak dikerepek gitu loh, Pak. Rukuk. Oh, penak, Pak, ditarik ya, Pak. Nah, beliau diam, wes. Tapi diamnya beliau itu ketika posisi rukuk itu adalah tunduk kepada Allah. Jadi yang diam itu adalah dia tidak membaca apa-apa, posisinya demikian diam, tapi beliau tunduk kepada Allah, posisinya rukuk. Nah, ini perintahnya diam. Diam. Ini amal ibadah yang jarang diketahui oleh umat Islam. Loh, nek wis menang sing diwaca apa? Mosok menang tok itu pahala. Itu pertanyaan yang banyak. Aku ora ngerti, aku diam ini Gusti Allah. Aku ora ngerti, aku diam ini aku tunduk kepada Allah. Makanya Rasulullah itu, beliau ketika habis dari rukuk, beliau berdiri, sami Allahu liman hamidah. Lah, beliau berdiri lama, Pak. Sampai yang belakang jamaah menyangka bahwa beliau lupa. Saking lamanya, Pak. Loh, apa yang dilakukan Rasulullah ketika berdiri lama ini, coba? Masa Rabbana wa lakal hamdu. Apa? Bukan yang ketika Rabbana wa lakal hamdu. Enggak mungkin, Pak. Itu dibaca pasti satu kali aja. Nah, yang lama ini apa? Diamnya ini. Ini lama. Jadi itu makna itu bukan ukurannya tiga tasbih itu enggak. Enggak ada yang menyebutkan ukuran tuh makna itu 3 tasbih, enggak ada ukurannya. Wong Rasul itu lama.
itu ketinggian di dalam sholat, Pak. Itu di tumakninahnya itu ketika diam itu. Puncak daripada sholat itu ketika diamnya kita itu. Ketika haji di wukufnya, ketika Ramadan di iktikafnya. Nah itu kuncinya. Baik ya. Nah nanti Bapak Ibu iktikaf tiap hari dan tidak harus malam iktikaf itu Pak. Rasulullah itu iktikaf ya sampai pagi, siang juga iktikaf, nggak ada istilah malam. Siang juga nggak apa-apa. Baik, iktikaf. Terus apa lagi? Ya kalau sahur ya kan cukupnya itu biasa kalau sahur. Baik Bapak Ibu, ini ada satu tujuan puasa yang harus kita capai selain takwa. Apa? Kembali kepada yang fitrah ini. Target puasa itu adalah Idul Fitri, kembali kepada yang fitri, yang suci. Puasa. Kalau kemarin kita latihan zikir itu kan mengendorkan ya Bu ya. Sampai kendor, ini kan mengenalkan jasadnya. Sehingga ketika sudah kendor, ke Allahnya kan mudah, ya enggak? Ketika sudah rileks, ke Allah. Yes. Tapi kalau belum rileks, kita ke Allah, nyangkut di sini. Dipaksa ya ora iso, wong nyangkut kok dipaksa. Wis meneng sik wae. Mundurno sedela, kendorkan lagi. Ke Allah lagi. Les ditarik, iles ikuti. Nah, itu kan dalam zikir. Di dalam puasa kita seharian dari mulai subuh sampai maghrib ini dilaparkan karena sumber energi itu kan di sini Pak. Dia tidak dominan. Kalau tidak dominan, tarikan ini itu nggak begitu kuat. Tenaganya wis ora ono. Ya kan? Diharapkan nanti ketika kita iktikaf les dulu. Nah, les seperti ini jadi kembali kemana Pak? Kembali kepada Allah. Hanya kembali kepada Allah itu adalah mengikuti daya ruh. Ruh inilah yang suci. Maka namanya ruh suci. Ruh itu meskipun kita berbuat maksiat, dia tetap suci. Meskipun kita berbuat jahat, dia tetap suci. Makanya dalam puasa kita kembali kepada kesucian kefitrahan kita ini. Itu ketika kita bayi karena jasadnya belum begitu kuat, organ reproduksinya belum muncul, maka hawa nafsunya kan nggak ada ikatannya, maka dia suci Pak. Bayi itu fitrah. Nah, ketika tumbuh, otaknya tumbuh, semuanya tumbuh, hormon-hormonnya tumbuh, maka dia ada daya namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu mengikat nafs. Gitu Pak, mengikat nafs. Lah, ini kalau kita nggak sadar ke Allah, kembali ke fitrah, maka ini akan membawa terus kita sana. Pokoknya pengennya seneng-seneng tok. Karena apa? Ikatan daripada daya atau hawa nafsu ini kuat.
Makanya dilemeskan dulu. Jasadnya dilemaskan, biar ke Allahnya mudah. Maka kalau ini kita lakukan selama bulan Ramadan, 1 bulan penuh, targetnya adalah fitri atau fitrah. Targetnya apa? Kalau fitrah kita sudah kembali ke fitrah, itu otomatis kita jadi orang takwa. Ilhamnya pasti takwa. Loh. Jadi ada kesambungan antara Idul Fitri dengan ketakwaan. Orang tidak bisa takwa kalau dia masih terikat dengan hawa nafsunya ini. Dia harus kembali ke fitrah. Nah, fitrahnya itu punya ada di sadar Allah ini. Makanya jalankan seluruh ibadah bulan Ramadan itu dengan sadar Allah. Ya, dengan sadar Allah, sehingga kemarin saya gambarkan ini jasad, ini nafs. Lah, puasa itu gini Pak, ngikatnya nggak begitu kuat karena dilaparkan kan Pak. Etika itu gini, kita begini, ini nafs terikat oleh jasad. Kita ke Allah ya sangkut-sangkut Pak. Misalnya muncul ya wedi mati. Kesangkut di sini juga. Nah, ini masih ngikat gini. Nah, puasa itu gini, Pak. Kalau itu dipertahankan sampai malam loh, Pak. Kalau sampai maghrib kok tetap nggak bisa karena asar udah begini, Pak. Asal maghrib ini meneh. Iya ya, iya. Masuk tarik dengan kondisi seperti ini. Etika dengan kondisi seperti ini. Nggak bisa. Nah, dilaparkan, lapar, ikatannya nggak begitu kuat. Wes, saya ini menengok. Gini Gusti Allah. Ini teman-teman. Dan ini dilakukan selama bulan Ramadan. Di hari-hari terakhir, ketika ini sudah kita lakukan, maka dapatlah kita namanya Lailatul Qadar. Kalau bisa ini, karena yang Lailatul Qadar itu ayatnya apa itu? Inna anzalna fi Lailatul apa Lailatul? Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalu, maka Allah menurunkan tanazzalu malaika wa ruh. Nah, gitu. Tanazzalul menurunkan nih malaikat dan ruh. Wes aja ditambah-tambahi Jibril. Senengane nambah-nambahi dhewe ngono kuwi lho. Wes genah ruh tok tambahi Jibril. Yo ngono kuwi to. Itu penerjemah itu gitu, Pak. Hah? Dine ampok. Ini malaikat dan ruh itu lain. Malaikat itu ruh. Berarti ini beda dengan ini. Bukan terus Jibril. Coba Bapak buka terjemahnya, pasti Jibril gitu. Nah, kenapa Allah menurunkan malaikat? Ini bentuk dari pertolongan. Bentuk dari pertolongan yang berupa pencerahan atau ilham. Malaikat itu membawa pencerahan. Ruh, ini ketuhanan. Nah, yang bisa menangkap ruh adalah ruh, betul tidak? Betul.
Allah menurunkan ruh. Kita punya ruh? Punya, nyambung. Bleng. Hei. Oh, apa ya ora ngono kuwi. Bahaya aja dia. Iya. Friend itu kan. Ini kan ruh itu sudah ditiupkan Allah ketika kita di rahim ibu kita. Sudah ada ruhnya kan? Nah, Allah menurunkan ruh sama frekuensinya, Pak. Maka untuk mendapatkan ini, berarti kan ini Lailatul Qadar, Pak. Untuk mendapatkan ini dan ini, maka kita harus menyamakan frekuensinya dulu. Misalnya, saya mau membagi uang. Kalau kita nggak butuh uang ya nggak bisa. Ngopo aku sugih nggak tahu. Atau kita nggak tahu karena beda frekuensi. Nah, Allah menurunkan malaikat dan ruh. Tanazzalul malaikatu waruh. Kita harus mempersiapkan diri. Siapa yang bisa menangkap Lailatul Qadar ini yang berupa malaikat dan ruh ini, yang bisa menangkap adalah ruh. Maka kita ada proses namanya tadi apa? Etikaf. Apa yang kita lakukan ketika etikaf? Diam. Terus ke Allah kan? Ya. Terus fana, belum. Kondisi fana inilah yang bisa menangkap itu. Wah, sama fana Lailatul Qadar iki angel. Ku nek ora wong bejo tenan ora ono. Wah, ndek iki wis mudhok apa lho? Lah bintangnya ketok cemerlang kae terus sendiri iki ana wae hawane adem-adem piye. Ora ono ukuran ngono kuwi enggak ada, Pak, itu, Pak. Yang bisa menangkap ini adalah orang-orang yang sudah fana, yang memang ruhnya sudah aktif belum. Dapat antara ruh dan ruh. Nah, itulah Lailatul Qadar. Nah, gini, Pak. Kesadaran manusia, Pak, itu ada 3. Mikrokosmos, naik ke atas jadi makrokosmos, naik ke atas jadi metakosmos. Mikro ini adalah jasad, makro ini adalah jiwa atau nafs, meta ini adalah ruh. Nah, puasa, misalnya, Lailatul Qadar itu kan ditangkap lewat ini, Pak. Berarti mau nggak mau kita harus ke sini, Pak. Nggak bisa ditangkap di sini, apalagi di sini. Maka kita harus keluar dari jasad. Apa? Kemarin itu, Pak, sakaratul maut. Gitu, Pak. Rasa kalau dicabut, Pak. Luas nggak jadinya? Ketika ini keluar luas, seluas alam semesta. Itulah makro kosmos. Wah, Pak, itu kalau udah meditasi, Pak, yang dicari itu. Meditator kalau sudah begitu udah diem dia. Wah. Unity. Wah. Kesatuan dengan alam semesta. Kalau di Islam udah, Islam masih ada. Ini masih jiwa, sudah jiwa aja dia sudah merasakan ketenangan, kedamaian. Tapi bukan itu, kita nggak bisa ketenangan. Apa ini? Kita harus bisa keluar dari sini. Kita harus bisa masuk yang ada di balik alam semesta ini. Kan ini, Pak, ya prosesnya. Ini saya keluar.
Hus. Alam semesta. Saya nggak berhenti. Saya arahkan ke Allah lagi. Saya mengarah pada yang di balik alam semesta. Itu yang benar. Yang di balik alam semesta itu bukan alam semesta. Yang di balik alam semesta itu bukan alam lagi sudah. Kalau masih alam, itu masih alam. Alam jin, oh itu je alam. Alam malaikat, oh itu je alam. Nek wis dudu alam, nah wis nang ngono. Entah mudune Lailatul Qadar. Belum ketangkep. Alat iki wis siap. Nek waktu turun ya ketangkep. Coba nanti Bapak buktikan kondisi seperti ini, pasti nanti dapat nanti. Ya, makanya kita di dalam iktikaf itu ini harus diam. Maka namanya iktikaf. Agar apa? Loncat ke sini, loncat ke sini. Islam begitu tingginya kan, Pak? Sopo sing iso numpak ning kene ra Islam, Pak. Agama lain itu Tuhannya itu masih di sini. Masih bisa dipersepsi. Tuhan kita itu tidak bisa dipersepsi. Berarti apa? Di balik alam semesta ini. Ya tinggine ya angel wong jenenge dhuwur gampang. Kalau agama lain Tuhannya jelas. Ada fotonya. Patung. Ada jelas gitu loh, Pak. Nah, ada bentuknya. Nah, kita di sini, Pak. Saya pilih di sini. Agama lain, Pak, kalau mau memahami bahwa Tuhan itu di sini, Pak, suwe-suwe sama mlebu Islam. Enggak perlu masuk Islam dulu. Lu boleh nih saya pasrah ning kene ganti Islam. Akhirnya sholat, akhirnya sahadat, akhirnya poso. Iki sing bener. Lho itu Pak Haji Slamet Utomo. Itu awalnya ya Islam, tapi Islaman enggak sholat, enggak apa. Dia hanya ke Allah aja ke Tuhan. Akhirnya masuk di sini. Ketika patram itu Allah. Ya dituntut begini, kok gerak ini? Kok merasa dekat? Kok kan rukuk? Kok kan sujud? Loh, ini sholat. Dituntun sholat, Pak. Sejak itulah beliau betul-betul menjalankan syariat. Jadi benar Islam kuwi. Islam itu bukan masalah yang tinggi-tinggi itu bukan hal-hal yang bersifat apa namanya ilmu itu enggak loh, spiritual ketuhanan ini loh, Pak. Ini yang saya yakin Islam luar biasa. Ayo coba nanti ya agama lain suruh masuk ke sini, Pak. Terserah kok nyebut iki apa wis. Yang Widi atau Tuhan siapa begitu terserah. Tapi harus masuk ke wilayah ini loh ya. Allah apa Allah? Pokoknya wilayah ini. Karena biasanya penolakan. Tuh, ini neng gini, wae, udah neng gini wong Islam. Mana agama Islam itu yula ala ya'lu ala yula ale tinggi lebih tinggi dari yang lain karena wilayahnya ini loh, Pak, bukan di sini. Nah, masuk di sini. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Ada? Ya Bu Ayi. Kalau mau doa
Iya. langsung. Loh, iya dong. Ini masih apa? Ya. Kan biasa ada. Baca ini baca itu. Oh, enggak. Sendiri-sendiri. Enggak. Sama Allah. Langsung. Ya wis diem iki kelayah itu Tadi yang arep ndonga apa ya kon meneng ya. Ya Tuhan, aku mau mengeluh. Pasar. Wis ngerti. Piye ora betah. Mulai saiki wae piye? Saya baso dia. Ya wis, nek ra gelem ke saiki menengo. Kabar. Baso. Iya toh. Mulai pas dulu. Tapi lebih lain ke Apa lagi ini loh, Pak? lebih dekat sama Allah. Iya. Tapi ya doa itu bukan masalah Allah sudah tahu apa tidak, Pak. Doa itu untuk merendahkan diri kita. Wong donga itu mesti asor. Wong njaluk itu mesti nang ngisor. Nah, kita berdoa itu untuk menurunkan kita di hadapan Allah. Njaluk, arep nang kene njaluk, nang kene njaluk, nang kene njaluk. Wah, wis makrifat kok njaluk, ora level no. Makrifat setan ngono. Hah? Kita tuh minta nggak apa-apa, ya nggak boleh tuh ngeluh. Nek pancen gajine kurang, ora usah ngeluh, njaluk. Oh, ngono lho Pak. Allah itu penak-penakan to Pak. Kowe nek pengen mari saka loromu, kuwi ora usah ngeluh lara, njaluk mari. Lho, gitu Pak. Kowe pengen apa toh? Mobil anyar. Pak Agus. Pengen mobil anyar. Gak usah ngeluh dengan mobil yang sudah lama. Biarkan mobil yang sudah lama, apik payu didol. Minta ya Allah Pajero. Enak njupun jero. Ojo pantes njupun jero, enak njupun jero. Pajero. Zero. Kan gitu Pak. Kita itu yang jarang ngeluhnya, minta nggak dilarang Pak. Sampai harus punya mobil telu, minta 4 ya enggak apa-apa. Minta itu nggak dilarang. Kowe di rumah songo, pengen tambah 10, ya ora apa-apa, minta. Oh, ning aja ngeluh ngono wae, Pak. Wis omahe siji, njaluk ora gersurat tok iki. Hah? Apa ora tambah melarat, Pak? Terus duwe mobil siji. Telur tok sini. Mobil ngono. Ono pengi. Ora gelem to. Kayak mantu, tak pengi. Jadi gitu Pak, minta banyak tidak apa-apa. Yang penting jangan ngeluh Pak. Itu pantangan. Allah itu kalau sudah ngeluh itu maka siksa itu sangat pedih. Gitu Pak. Kalau bersyukur itu Kufur. akan ditambah nikmatnya. Itu ya Pak, insya Allah begitu. Baik ini. Jadi nanti iya Pak, Irwan. Cara meminta yang santun, yang bagus, praktis, dan tidak kan meminta bagus, tapi meminta dengan kadang kan meminta ada kesan berlebihan juga Pak. Minta maunya yang ini seperti ini ya Allah. Jadi yang meminta yang pas yang Ya berlebihan ya apa-apa Pak. yang praktis dan insya Allah kemungkinan besar dikabulkan. Kalau saya sih minta sama Allah itu seperti ngajukan proposal Pak. Piye ngajukan proposal? Gawe akeh wae, ralisine ya berapa? Asal 20 juta, biasanya 10 juta, alhamdulillah Pak. Jadi Allah itu nggak ada perintah pun yang jalur ya sak pase karo kowe, nggak ada. Berarti apa? Minta banyak boleh nggak? Boleh. Allah bisa mengabulkan? Bisa. Nah, kecuali Allah nggak bisa. Jangan disamakan dengan kita orang tua dari anak kita.
kemampuan orang tua itu kan terbatas, Pak. Yo, mbek iki bar njaluk motor saiki njaluk motor meneh piye to, Le? Kowe yo mikir gajine bapakmu ki pira. Nek Gusti Allah apa ya ngono? Orang Allah itu maha kaya loh, Pak. Kok jangan ngenyek loh. Kan ya udah etis, kuwi perasaanmu. Aslinya kowe ngenyek kok. Ya Allah. Gajiku 1 juta. Naikkan jadi 500 ya Allah. Padahal karepe ya oke lho, Pak. Alah. Jawaban itu Allah. Akhirnya itu 500 ya iso, 5 juta ya iso, 5 miliar ya iso. Itu loh, Pak. Jadi kalau minta ya jangan membatasi, tapi sesuai dengan kerentek kita aja, Pak. Orang itu kalau memang dia diciptakan tidak kaya, Pak, wih, jaluk duit 2 juta rasanya abut banget, Pak. Abut, ora pantes, aku ora pantes, dasar wong larat. Ora pantes. Tapi kalau dia itu orang kaya, mintanya enggak 2 juta, ya Allah. Beri rezeki ya 100 juta ya untuk beli tanah sebelah ya 500 juta ini modal usaha menghapus itu wong sugih, Pak. Wong sugih kan mindsetnya lain dengan orang miskin. Ya Allah, hari ini nggak bisa makan 100.000 ya Allah. Cepet ini. Iya. Kebalikannya ya, kalau dari waktu jasadnya udah mempunyai sekitar permintaan, tapi begitu naik kok nggak bisa minta apa-apa. Menang, Pak. Raiso menang. Kalau nggak bisa lo ya. Tapi kalau memang butuh yang minta. Kan perintah Allah loh, Pak. Perintahnya suruh menang ya menang, perintahnya suruh minta ya minta. Loh, kita berdoa itu bukan asal berdoa, ada perintahnya. Kadang sudah punya mobil 1, harus minta mobil mana itu nggak ada dayanya di situ minta lagi. Gitu. Udah cukup lah, terus nggak ada dayanya. Tapi sebelum punya mobil, daya untuk mobil itu kuat. Sing dipikir awan sore mobil, oh itu dayanya ada, minta, minta. Mungkin sudah nggak minta mobil lagi, yang dipikir apa? Bagaimana bisa beli tanah, buat rumah, terus daya itu dibaca, Pak. Jadi Allah mau memberikan sesuatu itu ada dayanya. Jangan ditolak. Kalau sudah ada 3 mobil, kok pengen punya mobil lagi? Minta sama Allah, itu namanya nggak serakah. Enggak, aku minta. Serakah ini korupsi, kan dikei jaluk. Maksa nyolong, ngawi, namanya serakah. Kalau saya minta apa serakah, Pak? Saya sudah punya rumah, pengen punya rumah lagi, apakah saya serakah? Oh, saya minta, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Dikasih ya enggak apa-apa. Amin ya, Bu. Gitu. Jadi ada dayanya di sini, tinggal minta. Nah, baik. Nah, tadi mestinya ini kemarin sudah kita bahas Bapak Ibu bahwa inti puasa itu ini secara fisik kita meninggalkan nafsu marah kita masuk ke nafsu mutmainnah, ya, dengan puasa, dengan apa, dengan etika dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menggabungkan antara puasa Ramadan itu dengan Rumi. Ya, Rumi ini juga nanti ada 3 T-nya. Baik. Yang pertama adalah
untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ini kondisi kita harus fana. Fana itu adalah keadaan di mana keakuan kita sudah tidak ada, keegoan kita sudah tidak ada. Ya, caranya bagaimana? Caranya ke Allah. Udah gini, pasrah. Orang kalau sudah pasrah, memasrahkan semuanya, termasuk keakuannya, semuanya, kepemilikannya dikembalikan lagi ke Allah. Lama-lama punya enggak? Saya ulangi ya. Ketika saya naik, kemudian saya pasrahkan semua kepada Allah, termasuk keakuan saya, kepemilikan saya, rasa memilikinya saya kembalikan ke Allah lagi. Saya punya apa? Nggak punya apa-apa. Lah, posisi inilah diam kita terus ke Allah. Jadi ananiah kita, keakuan kita itu enggak ada. Ini namanya fana. Gampang ya? Yes. Fana itu enggak susah lah. Tapi kalau dengan fana tanya ke orang lain bingung pasti lah. Ini mending dijelasin, kadang-kadang dinyek. Ini sopo. Belum cukup. Belum cukup umur. Kok kan tua. Tua ya kamu udah apa-apa. Kita ini dinyek-nyek. Makanya ini saya permudah, Pak. Saya permudah sampai keakuan kita nggak ada. Karena prosesnya jelas, Pak. Allah, ya kan? Terus sampai sini pasrah, Pak. Pasrah Allah. Terus pasrah. Nah, pasrah. Nah, sampai mendapatkan pasrahan yang menetap. Ini sebenarnya kepasrahan ini agar betul-betul nancap. Ya. Kalau nancap, pasrah Allah. Terus sampai apa? Masuk ke dalam alam ketiadaan. Yang ada tinggal sadarnya saja, keakuannya sudah nggak ada. Terus Allah. Nah, nanti ketika kita sudah keakuannya nggak ada tadi, yang ada tinggal sadar. Nah, yang tinggal sadar, pakai itu sholat. Allah. Tuhan. Tangan kita harus begini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kita baca, tapi kesadarannya kesadarannya, Pak ya, bukan jasanya loh ya. Terus nah, kesadarannya masuk dulu ke sana, terus ke sana. Saat sholat Allah. Ketundukan pada wilayah fana. Ketundukan pada wilayah fana. Subhanallah alaihi wa kali. Ini terus sana terus. Sami Allahu liman hamidah. Naik terus, Pak. Susul lagi. Sama, terserah. Hasil dari ini tadi. Nah, ini. Nanti ketika dia ketika
Putater. Nah, ini mempertahankan kefitrahan tadi. Egonya nggak ada. Yang ada tinggal nafs. Ananianya nggak ada. Keakuannya nggak ada. Yang ada tinggal diri. Nah, gitu. Jadi ini menggabungkan antara gerak rumi yang kita latih dengan puasa yang akan kita jalani. Kuncinya lagi-lagi di kesadaran. Ya, di dalam Patra Uni yang sering saya sebutkan bahwa tri-inglan ada 3T1-nya, menerima kehendak Allah. Kalau lapar ya sikapnya 3T berapa, Pak? Kalau lapar 3T1 ngeri-ngeri. Sudah bukan menahan lapar lagi. Kalau menahan lapar itu jam asli mau lapar apa tidak? Kalau menahan kan. Kalau menahan lapar, puasa itu dengan menahan lapar dan haus. Aslinya wegah lapar dan haus. Istilah itu sudah menyesatkan dari sisi bahasa. Menahan, menerima lapar dan haus. Nah, nerima. Lapar diterima, haus diterima. Poso sambat ngelis jadi kebangetan. Selain itu ngantuk. Ora poso ngantuk. Apa meneh poso? Kekurangan oksigen, tambah ngantuk, lemes. Ya toh, Pak. Maka yang dipakai adalah 3T. Ngantuk itu masuk ke alam spiritualnya lebih mudah loh, Pak. Maka kalau puasa itu tidur itu ibadah, Pak. Ini ora turu-turunan, ini turunnya pakai kesadaran yang tadi. Jadi ngantuk ini. Ngantuk kan? Iya. Langsung ke Allah. Terus ini pakai sadar Allah. Apa gini? Tubuh kita itu begini, sadar kita tetap Allah. Ini gini turun. Nah, tidur yang seperti itu lebih baik daripada sholatnya ahli ibadah 1000 rakaat. Ini tidurnya orang yang berilmu. Dan orang yang tidak berilmu sholatnya ya 1000 rakaat, tapi nggak ada sadar Allahnya ya. Kalau sholat nggak ada sadar Allah, untuk siapa sholatnya? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, cukup nggak bekal untuk Ramadan, Pak? Bisa nggak untuk ya secara materi, bisa nggak materinya diterima? Bisa. Bisa, Pak ya. Materi bisa diterima, tinggal nanti dipraktekkan semua. Kita coba nanti Ramadan pertama, Ramadan kedua gitu. Iya. Gimana? Ya, pengalaman hari pertama Ramadan. Ditulis lah, ya ditulis. Nggak perlu di-share apa? Yang pasti ada. Ya apa di-share di Facebooknya masing-masing, nanti kita like. Sunnah muakkad ya. Ya saran saya Bapak Ibu,
ketika nanti Ramadan sudahlah aktivitasnya dikurangi kalau yang bisa loh Pak. Kalau nggak bisa ya tetap menjalankan sebagai khalifah. Kalau yang sudah banyak di rumah ya Pak, itu banyak-banyak DM, bikin nafas. Selain ya sering-sering baca Al-Quran Pak, tapi pahami perintah Allahnya. Kegiatannya. Ini terakhir juga di Gramedia. Ya, angkat. Santai. Keluar. Tapi santai nih. Tidak masalah Ini boleh. sudah keluar. Biasanya kalau saya memang Penuh berkah Ramadan. satu Ramadan itu ada ketika bersama. Dulu kan kita di Masjid Agung. Amin. Mudah-mudahan lancar. Masjid Agung dulu bahayanya kita Bisa akan bayar dari Allah. Rezeki. Masjid Agung, tapi ya diem nggak seperti yang lain. Yang lain bersolat, Sama sedikit orang kan diem-diem. tidak ditahu. Di masjid. Hah? Walaupun Ya. biasa. Kalau menurut ulama itu Pak, UMR. Biasanya tempat sujud sebenarnya Pak, maksudnya Pak. nggak disangka-sangka biasa ada kan Nah. putar saya. Iya. Apa bisa ulangkan ini Kalau Patra Perumi itu rezeki yang tak disangka. saya pernah lihat di YouTube itu Kayak gitu. Buah ini lah. menjelang buka puasa Bisa. di Jogja itu Pak. Kalian, hah? Menjelang buka puasa Semalam juga ada. bisa pakai Jadi menjelang buka itu kan perutnya kosong. Tidak, we. cepat cepat Nah, menjelang itu. Tambah enteng. Ya. Baik. Ya, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti, itu aja. Tanya. Oh, masuk. Is. Nyambel dulu Pak. Lah iya, nyambel dulu, lalu Patra Perumi. Masuk nyambel kalau Patra Perumi. Belum ada ini. Ya. Belum ada. Baik. Ya, Bapak Ibu, saya kira bekal untuk Ramadan cukup. Mudah-mudahan kita bisa menjalani ibadah bulan Ramadan yang agak berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Ya, kita meningkat sehingga kita digolongkan menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, Ramadan ini sebagai ajang untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kita mendapatkan ketakwaan, kita mendapatkan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Demikian dari saya, mohon maaf bila banyak kekeliruan selama kami menyampaikan. Jika masih ada yang mau bertanya, silakan saja Bapak Ibu. Acara ini apa masih ada acara yang lain? Saya kembalikan dulu ke Oh, Pak Heru. Silakan Pak Heru. Tapi dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, kehadiran Bapak Ibu di sini. Mudah-mudahan nanti lain waktu bisa ketemu lagi di Padepokan Patra. Ya. Demikian, mohon maaf, hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Heru ada